Media? Yes. Prabowo? Presiden. Indra? Terima kasih. Foto bersama. Prabowo! Presiden! Prabowo! Presiden! Prabowo! Presiden! Gerindra? Gerindra? Salam Indonesia Raya! Gerindra! Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Kehadiran Pak Sekjen Kekiran, Pak Dixon, sobat-sobat Partai Gerindra, saya nggak biasa duduk. Saya boleh berdiri ya, biar lebih enak. Terima kasih pada rekan-rekan di fraksi MPR. Dan saya kira kondisi agenda-agenda seperti ini saya kira penting karena kita bisa mengadakan acara, mengumpulkan acara pakai duit negara. Benar Mas Rustam? Iya. Mbak Fahri ini salah satu keuntungan kita menempatkan wakil di parlemen. Salah satu program-program seperti ini karena secara politik kalau kita membuat kegiatan biasanya terbentur dengan biaya. Ya kalau kali ini teman-teman dari fraksi MPR terima kasih bisa sesering mungkin lah mengadakan ini. Entah itu nanti materinya apa, tapi intinya bagaimana kita kebetulan sayapnya yang hari ini banyak sayap, ini yang perlu banyak koordinasi karena secara DPP pun jarang mengumpulkan semua sayap bersama gitu. Ini forum yang saya terima kasih sekali buat teman-teman di MPR. Seminggu sekali boleh lah. Enggak, nanti materinya lain, ntar materi strategi atau walaupun yang dibahas Gerindra juga. Ada yang dari luar Gerindra? Siapa tahu Mas Rustam dari PKS. Oke, untuk sesuai dengan tema tentang media, pemilu dan demokrasi, memang bungkusnya indah sekali. Bagaimana proses demokrasi yang diejawantahkan dengan proses pemilu, di sini perlu peran media. Kalau biasanya orang-orang media menjadikan ini media ini pilar demokrasi. Ini memang sangat berkaitan, terutama bagi kita yang menjadi salah satu partai politik yang alhamdulillah sudah menjadi partai politik peserta pemilu 2024. Kemarin kita telah menyelesaikan verifikasi administrasi. Bagi partai politik yang ada di parlemen atau di Senayan sekarang ini tidak perlu verifikasi faktual, yang itu perlu effort. Karena harus mendatangkan benar-benar pengurusnya dan anggotanya yang berjumlah 1/1000. Dan saya terima kasih sekali mungkin mewakili dari DPP pada rekan-rekan sayap yang benar-benar berkolaborasi dengan struktural baik itu di level provinsi, kabupaten, kota maupun di kecamatan. Karena syarat sebagai peserta pemilu 100% DPD atau kepengurusan di level provinsi, kemudian 75% kepengurusan kabupaten kota dan 50% kepengurusan kecamatan atau PAC kalau ini. Itu syaratnya. Artinya ternyata ada partai politik yang sudah menerima SK Kumham sebagai partai politik yang tidak bisa menjadi peserta pemilu. Sungguh terlalu. Contohnya idaman ini punyanya Roma Irama yang saya pakai sungguh terlalu. Kita alhamdulillah beberapa periode bisa menyelesaikan itu dan tidak hanya sesuai syarat. Kepengurusan kita 100% level provinsi, 100% level kabupaten kota, dan 100% level kecamatan. Ini menunjukkan bahwa
sekarang banggalah, Gerindra partai besar. Saya pengen teman-teman yang di sini jangan selalu seperti kita 2008, 2014 merasa kecil terus. Enggak, partai Gerindra partai besar, nomor 2 secara suara di tingkat nasional. Walaupun dikonversi menjadi kursi, di Senayan kita jadi ketiga dengan 78. Nah, nanti sambil sesuai dengan yang ingin saya seberapa akan saya sampaikan tentang kepartaian, karena walaupun teman-teman di sayap bagaimanapun juga induknya adalah Partai Gerindra, yang ada kalau sekilas saya lihat ada Gembira, Satria, Gekira, Tidar mana? Tidar, Pira. Pira biasanya yang sering aktif berarti mana dia? Dia aktifnya tempat lain sekarang. Tapi memang kalau media aktif, berarti bersama ibu-ibu. Ini penting karena saya kebetulan diamanai menjadi Ketua Bidang Informasi dan Kajian Strategis sekaligus Ketua PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 8 2014 ya, saya lupa, boleh di next mas? Karena kalau saya undang-undang ngapalin lah. Oh 2008, nomor 14 tahun 2008. Artinya setiap lembaga publik, baik itu kementerian, lembaga, universitas, perusahaan BUMN, termasuk partai politik, harus memiliki struktur PPID. Struktur PPID ini berhubungan, KIP adalah Komisi Informasi Pusat, yang keinginannya adalah bagaimana sebisa mungkin lembaga publik memiliki keterbukaan. Dan alhamdulillah sejak tahun 2016 kalau misalnya ya, kita termasuk partai yang informatif dan transparan, hasil dari Monef tahunan KIP. Baru saja kita menyelesaikan monitoring dan evaluasi dari KIP, yang insya Allah nanti pengumumannya di Desember. Apakah menjadi paling informatif, cukup informatif, atau kurang informatif? Itu kategorinya. Dulu sebenarnya sebelum 2019, 16, 17, 18 itu menyebutkan kalau paling ya 1, tapi menjelang 2019 tidak menyebutkan paling, tapi hanya informatif. Karena waktu itu kita berhasil mengungguli PDIP untuk proses keterbukaannya. Ya karena mereka menang lebih berkuasa, akhirnya kategorinya jangan paling, biar imbang, kesannya imbang, jadi memunculkan lembaga publik informatif, cukup informatif, atau kurang informatif. Artinya di waktu itu yang terbaru 2021 informatif itu ada 3, kita, Demokrat, dan PDIP. Walaupun kalau sebenarnya kalau diperingkatin ya sebenarnya kita unggul lah, cuma ya, politis jadi tidak dimunculkan. Nah, dari PPID ini kami di PPID bertanggung jawab terhadap apa saja yang perlu diinformasikan ke publik. Sehingga untuk sesi kali ini saya bertemu dengan rekan-rekan di saya, walaupun beberapa sudah kita koordinasikan mengenai keterhubungan minimal website. Itu kemarin DPD sudah memulai, beberapa memiliki website, DPC memulai. Nah, saya ingin walaupun kita memiliki gerindra.id, tapi sebisa mungkin nanti teman-teman saya memiliki masing-masing. Ya, karena memang ya ada konsekuensi biaya di situ memang. Bagaimana kita sewa domain dan kawan-kawan,
nanti tanya ke Mas Gandhi ini ahlinya yang urusan seperti itu. Jadi website kalau bisa nanti pakai yang paling singkat ya belakangnya .id sekarang yang paling singkat. Jadi bisa gembira.id, gekira.id, pira.id, satria.id, tidak.id atau apapun.id. Itu lebih enak pengucapannya. Dan sekarang yang lalu kita memiliki agak panjang sih. Partai dari mulai kita lahir dulu 2008 sampai sebenarnya sekarang masih aktif, tapi sekarang kita mengintegrasikan atau beralih ke gerindra.id. Nah, keinginan KIP yang dituntut dari setiap PPID bahwa website itu bagaikan online news, artinya daily ada update-nya, daily ada suatu berita, daily ada suatu informasi. Sehingga di situ sementara ini kita bekerja sama dengan teman-teman daerah, teman-teman di bidang OKK dan juga fraksi yang memiliki konten-konten harian. Nah, disitulah yang memiliki, kalau secara monitoring dari KIP, nilai yang tinggi. Nilai yang tinggi pada saat website kita seaktif ya nggak detik.com lah, menit.com lah. Perubahannya bisa menit, bisa jam ya Pak. Yang penting harian ini ada. Ini kekenyangan atau gimana kok? Kayaknya ngantuk. Nggak apa-apa. Ngantuk itu manusiawi. Yang tidak boleh adalah tidak memperhatikan saya. Ngantuk guyon lah ya. Pokoknya tegang. Nah, selanjutnya kalau menilik dari tugas-tugas PPID bisa next mas. Nah, ini kebutuhan kami di PPID yang sebenarnya secara konten sudah membludak, sudah banyak dibombardir sama grupnya Mas Gandhi. Dari fraksi itu udah setiap anggota saya senang, 78 anggota hampir tiap hari memiliki konten yang dikirim ke website resmi DPP. Dan kalau boleh Bapak lihat sekarang, Bapak Ibu lihat di gerindra.id, di situ memang kayak ini ya, apa yang diupload di fraksi bisa langsung muncul di sana. Karena memang harus seperti itu, karena kita satu rumah. Nanti kalaupun Bapak Ibu sekalian di masing-masing sayap memiliki itu dan ada berita, kalaupun sekarang belum ada websitenya, silahkan nanti ada kontak dari teman-teman PPID, bisa buka di web kita untuk feeding informasi. Kira melaksanakan bakti sosial di paroki mana itu apa? Kemudian gembira, tidak, apalagi sekarang kalau sering dibilang Gen Z, Anda punya peran lebih banyak teman-teman ini. Data menyatakan sekitar 60% pemilih di 2024 Gen Y dan Gen Z, milenial datanya, yaitu nanti bisa dikoreksi. Artinya jatahnya, captive marketnya tidak yang bisa lebih banyak bergerak, walaupun kewajiban kita semua, walaupun di Gekira pun juga ada pemilih pemula, tapi secara model or subnya itu tidak. Makanya saya senang lebih bisa membumi teman-teman tidak, apalagi waktu di Rapim saya lihat dengan trompet persatuannya itu ya, yang waktu Mbak Sarah maju terus pakai trompet persatuan itu menggambarkan kondisi real Gen Z sekarang. Yo agak TikTok dikit boleh, itu memang bagiannya sana. Tapi kalau Pak Darto jangan TikTok kan.
terutama sholawat TikTok juga boleh juga sebenarnya. Nanti mungkin Mas Gadi bisa menyampaikan, ya waktu nggak tahu sesi kapan lewat Pak Fahri, platform apa saja, karena di luar saya, walaupun ada sedikit gambaran ya, kira-kira sekarang platform apa yang cocok untuk media sosial atau rating banyak tidaknya, itu Mas Gadi ya, nanti bisikin Pak Fahri ya. Saya hanya ingin di sini dari PPID atau dari informasi strategis menyampaikan pensinergisan atau penyatuan konsep berkomunikasi politik. Oke Mas, lanjut. Oh ini yang kita kelola. Jangan lupa disampaikan, walaupun masih di Google Play Store, kita memiliki aplikasi Kita Gerindra. Kita Gerindra, iOS itu memiliki regulasi yang lebih panjang. Jadi kita apply ke iOS itu dari Apple-nya penuh dengan sekitar bisa masih panjang. Kalau di Android relatif lebih singkat, 24 jam mereka bisa terima. Asalkan mereka coba aplikasi itu dan bisa, itu cukup. Tapi kalau dari Apple iOS itu bisa masih banyak verifikasi lainnya mengenai konten. Nah, silakan disampaikan ke seluruh warga organisasi sayapnya yang aplikasi Kita Gerindra walaupun masih di Android. Nah, ini official ini yang dikelola oleh DPP. Selain nanti Bapak Ibu sekalian bisa rujukan untuk penyebaran konten itu, websitenya, medianya Bapak Prabowo Subianto sendiri, dan juga karena beliau sekarang Menteri Pertahanan, Kemhan juga tolong dibantu untuk penyebaran. Selanjutnya saya ingin masuk bagaimana tentang komunikasi, walaupun saya yakin teman-teman di sini mungkin banyak yang lulusan Vkom atau mungkin S2-nya Mas Ahmad ya, Pak, S2-nya komunikasi publik. Nah, ini saya kembali ingatkan karena kalau beberapa dari kajian kami, komunikasi yang dilaksanakan baik nanti di saya atau rekan-rekan yang mengelola akun dewan itu hanya berhenti pada memberitakan. Karena sebenarnya dalam proses komunikasi itu yang terpenting harus memunculkan efek. Memunculkan efek. Efek ini ya artinya banyak, biasanya kalau orang-orang politik kuno, lu main medsos sampai nangis sampai seharian, yang lu ajak medsosan ini nyoblos nih. Ini bedanya di partai politik harus bisa menjadikan efeknya itu memilih kita, atau minimal kalau dalam proses komunikasi ini bagaimana kita berkomunikasi dan yang kita ajak komunikasi memahami seperti apa yang kita pahami. Jadi harus memunculkan efek. Umpamanya teman-teman tidak lagi kumpul influencer milenial se-Jabodetabek. Nah, kalau itu hanya memunculkan informasi saja tanpa bisa itu menggrab follower dari influencer yang diajak ngomong atau yang diajak kumpul, ya acara itu hanya sekedar event yang cukup diberitakan saja, tidak bisa menimbulkan efek kepada Partai Gerindra. Ini yang kadang terlupakan dari model atau proses komunikasi yang kita laksanakan. Maaf, lupa. Nah, gampangnya komunikasi itu, mohon maaf nih kalau yang sudah paham, saya ingin mengingatkan kembali. Siapa menyampaikan apa kepada siapa, melalui apa, dan berefek apa.
Sekali lagi, efek ini yang perlu jangan sampai ketinggalan. Kalau saya ngobrol atau membuat status sekarang ini, lagi ngisi lokakarya MPR. Wow, ya, kalau yang melihat status saya tidak terus memberikan efek kepada, nanti masuk ke dalam status saja, memberitakan saya ada di sini saat ini, tapi tidak bisa berefek secara politis untuk orang yang melihat semua status saya untuk memilih antara saya atau partai Gerindra. Kalau saya nyalek, Mas Rustam nyalek, yang nyalek rencananya siapa di ruangan? Gak usah malu. Terbaik. Karena memasuki partai politik ada dua, antara mau jadi legislatif atau mau jadi eksekutif. Walaupun juga ada yang ya seperti kita ini meremehkan, enggak, tapi minimal orang yang niat masuk politik ini ingin menjadi anggota legislatif atau menjadi eksekutif, wali kota, bupati, gubernur, presiden. Tapi sedikit saya masuk ke filosofi atau manifesto kita di Gerindra. Saya ingin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini lebih tinggi lagi tujuannya untuk memasuki partai politik. Seperti yang disampaikan Bapak Prabowo, politik untuk memperbaiki kondisi bangsa. Karena kita tahu tujuan nasional yang ada di alinea keempat pembukaan melindungi sekitar, ada yang apa? Tujuan nasional yang ada di alinea keempat dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa. Ini sebagai oleh pendiri Partai Gerindra belum terpenuhi. Artinya Gerindra didirikan untuk mewujudkan cita-cita founding fathers kita yang dicantumkan dalam alinea keempat. Kalau lebih menceng lagi, mengapa di setiap acara besar Gerindra diucapkan apa itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Karena di alinea keempat disitulah state, dan di Gerindra meyakini belum terwujud. Memajukan kesejahteraan umum jelas karena Pak Prabowo selalu menyampaikan adanya paradoks Indonesia. Paradoks itu adalah dua pernyataan yang sama-sama benar tapi secara nilai kontradiktif. Negara kaya tapi rakyatnya miskin. Ini Partai Gerindra hadir untuk menjadi solusi itu. Jadi saya pengen teman-teman yang ada, rekan-rekan semua seperjuangan yang ada di ruangan ini memasuki partai politik dengan tujuan ingin memperbaiki kondisi bangsa karena ingin mewujudkan tujuan nasional. Caranya jadi anggota DPR, jadi presiden. Maka dari itu 2024 ini momen yang sangat indah untuk mewujudkan cita-cita Partai Gerindra. Februari, kalau nggak salah tanggalnya pas Valentine ya, 14 Februari itu pemilu, pileg dan pilpres bersamaan, dan Novembernya pilkada bersama. Kondisi Partai Gerindra saat ini belum nyambung sih, nggak apa-apa ya, agak melenceng-melenceng. Boleh ya Mas Rustam ya? Karena saking semangat ini. Kondisi Partai Gerindra saat ini benar, di beberapa daerah kita sudah memenangkan yang namanya pileg, terutama di Banten, Jawa Barat, Sumatera Barat. Diikuti kondisi kabupaten kotanya, beberapa memenangkan. Kalau kita dilihat dari Jawa Barat, termasuk
di Kabupaten Bogor, ini kota apa kabupaten? Di Kabupaten Bogor kita menang. Artinya kita menempatkan anggota DPRD, walaupun wakil bupatinya dari kita. Ini tetap mau bersyukur kayaknya ya. Kebetulan juga bupatinya ketangkap, artinya kita naik. Nah, disinilah baru hal ideal pada saat kita menang pemilu, menjadi ketua DPRD, menjadi kepala daerah. Artinya apa yang kita ingin wujudkan, memperbaiki kondisi bangsa, negara atau rakyat sesuai dengan tingkatan. Pada saat DPRD kepala daerah menginginkan sesuatu, disupport DPRD. Begitu juga dengan secara nasional. Saya banyak melihat teman-teman yang berada di tenaga ahli. Artinya bagaimana seorang anggota DPR yang sudah berjibaku meneriakkan keinginan sesuai dengan yang diinginkan Partai Gerindra, tapi pada saat presidennya tidak menginginkan itu, ya tidak bisa. Artinya momen depan ini tidak lain dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Itu yang dipegang. Maka kita meyakini harus memenangkan Prabowo Subianto dan memenangkan Partai Gerindra, dilanjutkan di Novembernya memenangkan seluruh perhelatan pemilihan kepala daerah di seluruh kabupaten kota dan provinsi. Pada saat kita kondisi ideal itu benar-benar apa yang kita ingin wujudkan, tujuan nasional tadi, tidak banyak kendala. Apalagi 2008 kita punya 1 kursi di kabupaten kota. Kalau dia teriak-teriak harus seperti ini, seperti itu, bupati cuma melihat 1 kursi aja gaya. Tapi sekarang ketua DPRD belum teriak baru gitu aja sekda udah datang. Mau tunjuk ada yang bisa kita bantu. Artinya sekarang ini ke depan kita pengen menjadi pemenang pemilu sebisa mungkin single majority, karena kita ingin mewujudkan tujuan nasional. Kembali di sini, dalam komunikasi harus tahu siapa yang menyampaikan komunikasinya. Artinya untuk Partai Gerindra, next mas, siapanya yang menyampaikan komunikasi adalah kita semua yang telah menasbihkan diri menjadi warga Gerindra, walaupun beberapa aktif di sayap. Di sayap masing-masing itu menjadi anggota harus berKTA Gerindra. Saya lupa ada ART masing-masing. Nah, artinya sayap ini semestanya tetap Partai Gerindra. Nah, harus semua anggota sayap, anggota Partai Gerindra, simpatisan, pengurus, anggota dewan, Pak Prabowo-nya sendiri itu harus menjadi komunikator, penyampai pesan. Nah, word ini mewakili pesan apa yang disampaikan. Yang perlu disinkronkan saat ini yang utama adalah manifesto perjuangan kita yang sekilas saya sampaikan tadi. Bagaimana Partai Gerindra menjadi solusi karena memiliki apa yang disebut strategi dorongan besar yang kemarin sudah disinggung Pak Prabowo di Global Food Forum, Global Food Security Forum. Apa yang disebut ada tantangan Indonesia, yaitu mengenai sebenarnya ada 5 janji kampanye Gerindra atau Pak Prabowo termasuk karena sebagai ketua umum Gerindra. Kalau disingkat, swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, BUMN yang kuat sebagai garda terdepan perekonomian, dan pertahanan yang kuat. 5 saja. Tapi 5 ini benar-benar menyeluruh, karena seperti yang disampaikan beliau pada forum kemarin, view yang secara bahasa Inggris ya memang artinya sedikit dilalah pas. View itu kepanjangan dari food, energy, and water.
yang kita tahu sendiri itu adalah termasuk sesuatu yang terbatas. Secara ekonomi sesuatu yang terbatas itu akan terjadi perebutan sumber daya. Makanya Indonesia yang berada di sekitar garis khatulistiwa, karena mungkin nanti dicek ya, 1 derajat lintang utara, 1 derajat lintang selatan garis khatulistiwa, sebenarnya di situ tidak mengenal musim. Artinya menanam apapun pasti tumbuh dari garis khatulistiwa, dan Indonesia ada di situ. Walaupun dalam prosesnya agriculture kita, pertanian kita menggunakan sistem rotasi tanaman, itu hanya masalah bagaimana kondisi hara di tanah perlu dirotasi. Nah, strategi dorongan besar ini yang tantangan ledakan penduduk, tantangan climate change. Kalau view tadi yang semuanya sedikit, food, energy, water, tidak bisa dikuasai atau tidak bisa swasembada, akhirnya dengan ledakan penduduk, climate change, terjadi chaos di situ nantinya. Karena beliau menyampaikan dalam forum tersebut, mungkin bisa dicek teman-teman yang di Depkes ya, yang tentang angka kelahiran. Daily ada 5 juta kelahiran di Indonesia. Artinya 5 juta mulut baru yang perlu diberi makan. Kalau kita selama kebijakannya adalah pada saat tidak bisa memenuhi produksi atau selama produksi nasional tidak bisa memenuhi kebutuhan nasional, impor. Kalau selama kebijakannya itu, ya kapan kita bisa surplus secara negara? Neraka perdagangan neraca. Artinya, kalaupun kita produksi pertanian kita tidak bisa memenuhi, belum bisa memenuhi kebutuhan negara, ya memang cepatnya impor, tapi diikuti dengan peningkatan produksi. Makanya dengan strategi dorongan besar yang itu disampaikan beliau setelah adanya presiden terpilih 2019, maka muncullah ajakan dari Presiden Jokowi waktu itu, saya mau mewujudkan strategi dorongan besar asalkan Pak Prabowo ikut dalam kabinet saya untuk mewujudkan ini. Jadi awalnya di sini. Tidak kita menawarkan diri, mungkin dari meme-meme atau TikTok yang berseliweran itu masuk. Yang akhirnya memang food estate waktu itu sempat dimasukkan ke Kementerian Pertahanan, yang kemarin juga disinggung yang di Kalimantan Tengah, banyak counter-counter bahwa itu. Nah, di sini ingin saya sampaikan, kalau Bapak Ibu membrowsing Kementerian Pertanian atau Grand Design Food Estate yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, sebenarnya di situ tidak muncul satu unit kerja atau unit teknis Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian hanya memunculkan KLHK, ya, penguasa hutan, dan ATR BPN, penguasa tanah, dan Kementerian Teknis lainnya, Bappenas dan kawan-kawan. Tidak memunculkan Kementerian Pertahanan. Artinya proses beliau yang awalnya diajak Pak Prabowo di Kalimantan Tengah, ada ego Kementerian Teknis yang tidak bisa dengan legowo melepas. Kementerian Pertanian jelas kalau urusan pangan, Kementerian KLHK, karena kita dalam strategi dorongan besar bagaimana kita memperbaiki lahan-lahan tidur di hutan. Jadi sebenarnya tidak memotong hutan yang ada. Karena kita tahu daerah tambang ini banyak yang ditinggalkan oleh penambang-penambang itu, di situ yang akan diolah lagi. Menurut data Bappenas, sebenarnya saya ada slide-nya cuma belum terkirim ke sini. Di situ menampilkan bahwa data Bappenas menimbulkan daerah-daerah atau hutan-hutan yang bisa diolah atau untuk menjadi lahan produktif. Lahan produktif itu dalam strategi dorongan besar ada 2
untuk menjadi food, menjadi energi. Food berarti yang ditanam komoditas pangan, kalau energi komoditas yang bisa diolah menjadi energi, entah itu nanti ke arah bioetanol atau ke biogas yang lainnya. Oke. Ini pesan-pesan yang termasuk perlu kita sebarkan. Selain kegiatan dari Pak Menhan sendiri, selain kegiatan dari anggota Dewan, juga kegiatan dari organisasi. Kalau kita berkaca di 2019, yang kalau tidak Pak Prabowo tidak masuk ke kabinet sekarang, polarisasi itu semakin luas atau lebih menganga lagi dan bahkan mengarah ke perpecahan. Makanya beliau masuk ini salah satunya adalah menjaga itu, persatuan dan kesatuan. Karena beliau pernah menyampaikan bahwa 7 negara tidak menginginkan Prabowo Subianto menjadi presiden. Singapura, Malaysia, Cina, Korea Selatan, Australia, Amerika, Jepang. Kalau dilihat negara-negara itu yang sekarang banyak menguasai perkebunan dan pertambangan, artinya kalau Indonesia stabilitas politiknya goyang terus, mereka tepuk tangan. Saya lebih senang lagi mengeksploitasi Indonesia. Kalau pasal 33 benar-benar disampaikan tanpa ada tambahan 2 ayat, yang 2 ayat itu implementasinya adalah swasta bisa berperan dalam proses menguasai bumi air, menguasai cabang-cabang produksi yang efeknya seperti kemarin minyak goreng. Pemerintah atas usulan Pak Ketua fraksi kita harus menjadi harga eceran tertinggi, disambut oleh Kemenko Perekonomian 14.000, tapi karena minyak yang menguasai hajat hidup orang banyak, karena hampir seluruh warga negara Indonesia membutuhkan minyak goreng, karena dilempar ke mekanisme pasar, seorang pengusaha tulen kalau tidak menguntungkan dia akan menahan dulu atau enggak, tidak dijual ke yang 14.000 tadi, tak simpen dulu, jual ke tempat lain. Tapi pada saat 14.000 dicabut, keluar lagi itu. Nah, harusnya disinilah pasal 33 yang dilupakan oleh elit bangsa ini. Termasuk penguasaan perkebunan, penguasaan tambang yang jelas-jelas kita pahami bahwa Indonesia gemah ripah Laut Jinawi bukan lautan tapi kolam susu, tongkat batu jadi tanaman. Artinya cadangan-cadangan komoditas kebutuhan dunia ada di Indonesia, termasuk bahan tambang. Kalau masuk seorang walaupun tidak dimiliki secara lahan, karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, artinya tidak bisa dikuasai. Tapi apakah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Ini yang belum. Pada saat banyak perusahaan swasta, baik itu dalam negeri maupun ditunggangi oleh luar negeri, kalau sudah berhasil ekspor, hasil ekspornya yaitu pembayaran tidak ada di Bank Mandiri, BRI, BNI atau BTN, imbaran. Komisi 11. Nah, kalau tidak bisa, tidak ditinggalkan hasil pembayarannya di bank-bank Indonesia, inilah yang disebut oleh Pak Prabowo adalah net outflow of national wealth, mengalir ke keluarnya kekayaan nasional. Karena hasil pembayaran iya kita ekspor tinggi, tapi duit pembayarannya disimpan di Swiss, disimpan di DBS Singapura atau entah di mana, tidak di Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Gandhi. Serius banget ya. Memang urusan negara susah mikir, tapi jangan, gak apa-apa, sambil gembira, karena Pak Prabowo menyampaikan sampai harus gembira.
Oke, itu pesan-pesan yang harus disampaikan. Salah satu muatan yang harus disampaikan oleh Bu kita sebagai komunikator. Ya. Nah, hubnya kepada siapa? Ke seluruh konstituen, ke seluruh warga negara Indonesia, baik yang di dalam maupun luar negeri. Kemudian salurannya macam-macam. Bisa tadi kalau memang yang sekarang ngetren media online, media sosial, walaupun di beberapa titik kalau kita hanya melihat Jawa terus kota-kota besar, ya sekian 160 juta, nanti tolong koreksi ya Mas Gani, itu memiliki handphone dari 275 juta penduduk Indonesia. Tapi jangan salah, satu orang kadang punya 2-3, artinya tetap masih banyak yang tidak punya handphone. Tapi ini perlu tetap dimainkan, bahwa peran-peran media sosial, nanti dikoreksi sama Mas Hendi ya. Sekarang walaupun kita merasa meninggalkan karena kita masih main Instagram, main TikTok, tapi sebenarnya yang masih tinggi adalah Facebook. Karena di daerah rural, di luar perkotaan, masih familiar menggunakan Facebook. Jadi jangan tinggalkan Facebook. Walaupun semua dimiliki oleh Meta juga ya. Tapi kalau di kota-kota memang sudah mulai geser ke Instagram atau TikTok. Twitter menjadi paling sedikit tapi interaksinya paling tinggi. Apa ya, interaksi? Pokoknya tweet war itu ternyata ditangkap oleh big data analitik menjadi interaksi tertinggi. Twitter. Nanti ini ranahnya tim online sebenarnya. Cuma saya pernah diskusi dengan teman-teman sedikit masuk. Nanti mungkin Mas Gandhi bisa menambahkan. Nah disitulah Facebook jangan ditinggalkan. Walaupun saya tahu bahwa teman-teman banyak mainnya di Instagram, ada yang di TikTok, dan juga sekarang YouTube menjadi salah satu beberapa rujukan untuk melihat. Tapi jangan tinggalkan Facebook. Saya bukan agen Facebook ya, cuma ini berdasar survei yang perlu tetap dijangkau. Pertemuan tatap muka itu salah satu sarana juga untuk kita berkomunikasi politik. Bapak-bapak ibu yang akan nyalek itu masih tetap penting. Karena menurut pengalaman beberapa pemilu yang lalu dan yang saya lakukan sendiri, warga itu masih senang kalau ketemu calonnya langsung. Itu masih menjadi rating yang agak tinggi di survei. Nah, 5 ini yang jangan dilupakan. Efek hasil dari pesan. Jadi harus pemahaman yang kita pahami harus sampai harus sama kepada kita yang ajak komunikasi. Karena kalau efek ini tidak muncul, ya itu tadi yang saya sebut hanya berkesan, hanya berita saja. Kalau efeknya nanti masuk ke slide selanjutnya Mas, yaitu bagaimana kita bisa mewujudkan dalam komunikasi ini adalah 5A strategy. Ini diadopt dari strategi marketing terbaru. Pada saat kita menyampaikan, karena mungkin kebanyakan anggaplah kita agak fokus ke online, walaupun bisa diadop juga ke dunia offline. Pada saat kita seperti saya tadi menyampaikan status saya berada di Lokakarya Aston Bogor. Nah, kalau ada teman saya melihat status saya, minimal tahap 1A muncul. Ada awareness. Kenapa saya pisah 1, 2, 3 terus 4, 5-nya? Saya slide selanjutnya ini bukan karena nggak cukup, tapi ini saya ingin memisahkan bahwa kebanyakan dari kita baru berhenti di 3.
baru berhenti di 3A, walaupun nantinya ada 5A. Pada saat kita mengetahui, mungkin kalau Bapak Ibu membuat status, ada yang tertarik. Jadi tingkatannya adalah setelah aware, tahu, kemudian tertarik, dan biasanya wah seru tuh acara, ada yang komen. Level bertanya. Kalau komennya seperti itu, biasanya teman-teman masih bisa menjawab. Tapi kalau ada yang komen, Robo pasti nggak dijawab. Iya apa iya? Maksudnya memang kalau bukan apa ya istilah, bukan passion ya, apa ya pokoknya eager untuk membalas hal-hal sedemikian, terutama kalau kita melihat di 2019. Mohon maaf, saya kasih contoh teman-teman Gekira. Di 2019 pada saat teman-teman Gekira lagi bareng Pak Prabowo, momen gitu ya, dari Gekira. Mungkin ada yang komen dari teman jemaahnya satu gereja. Ah, itu kan yang, karena kita di framing khilafah kemarin. Ah, itu mesti urusan itu pendukung khilafah. Kadang kalau tidak tahan dengan perang seperti itu, perang persepsi, atau kita akan nonton, kita akan bodo amat, udahlah. Tapi sebenarnya jangan sampai berhenti di situ. Kalau bisa tetap diladeni. Makanya saya bisa 5A strategi ini 1, 2, 3, karena kebanyakan dari kita baru berhenti di A ketiga, where appeal us. Jadi dari follower kita atau circle kita bertanya. Nah, pada saat komennya bagus, wah senang tuh kan, itu baru kita nextnya setelah ini baru terjadi interaksi yang banyak, terus kita ngobrol, akhirnya masukilah pesan-pesan sehingga bisa mewujudkan A yang keempat. Akhirnya yang kita ajak diskusi ini bisa bertindak karena sudah memiliki pemahaman yang sama dengan kita untuk memilih partai Gerindra. Kalau teman-teman semuanya sudah sampai ke level 4 saja sudah oke. Artinya efek tadi yang ingin saya sampaikan di awal sudah ada. Informasi atau komunikasi yang kita lakukan, komunikasi politik yang kita lakukan sudah berefek dengan A yang keempat. Artinya yang kita ajak komunikasi ini sudah mau memilih Gerindra, mau memilih Anda sebagai caleg, yang artinya juga memilih Gerindra kalau Anda nyaleknya dari Gerindra. Yang paling utama atau paling baik adalah A yang kelima. Jadi apa tadi? Aware, appeal, ask, act, advocate. Yang paling bagus adalah A yang kelima. Artinya yang kita ajak komunikasi akan menjadi seperti kita untuk berkomunikasi ke yang lain. Kalau bisa sampai 5A ini adalah hal yang mantap. Artinya Anda sekalian sebagai penggalang konstituen, dan untuk menjadi kita untuk menyebarkan informasi-informasi atau pesan-pesan yang harus kita sebarkan. Walaupun sampai ke-4 saja sudah bagus, tapi karena kita ingin memperbaiki kondisi bangsa yang salah satu caranya adalah menjadikan Pak Prabowo presiden dan Gerindra menang, sebisa mungkin sampai 5A. Ajak semuanya memilih kita dan menjadi duplikasi kita untuk menyebarkan pesan-pesan. Ini yang perlu dari teman-teman saya juga bisa disebarkan ke anggota saya,
dan dalam prosesnya minimal dari PP, saya mohon PP masing-masing saya untuk mempunyai website karena akan kita integrasikan dengan di web pusat. Nah, dari 5A strategi ini akan dievaluasi yang pertama melalui survei dan kalau media sosial dengan big data analytics. Next. Nah, muaranya bagaimanapun juga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua, entah menyebarkan status Pak Prabowo, entah menyebarkan informasi Gerindra, muaranya ini yang jangan sampai lupa. Jangan sampai kita banyak senang, tapi kalau orang-orangnya itu tidak bertindak atau act untuk memilih Gerindra, artinya komunikasi kita belum selesai. Nah, untuk mengevaluasinya nanti dari hasil survei kelihatan, adakah kenaikan pemilih Partai Gerindra? Kalau big data analisis bisa melihat sentimen positif, sentimen negatif, netral, engagement, dan lain sebagainya bisa terpantau oleh big data analitik pada saat semua komunikasi di media sosial. Kita di DPP, di Bapilu sebenarnya sudah ada, tapi ini tidak perlu saya jelaskan. Mesin untuk itu makanya akan secara kontinu ini menjadikan evaluasi kita semua, baik itu media online DPP, baik itu media fraksi, medianya Kemhan, dan media Bapak Ibu semua, dan akun-akun pribadi anggota Dewan, Bapak Ibu semuanya. Pokoknya itu menjadi, kalau bahasa Pak Ahmad Muzani, Pak Sekjen Gerindra, handphone ini menjadi alat pertempuran kita. Kalau pemimpin kita dihujat di situ, bela. Kalau ada informasi yang menunjukkan kegiatan atau segi positif, sebarkan. Maka jangan kaget kalau beberapa dari DPP, Kesekjenan itu menyampaikan link berita dan ada gambar Pak Sekjen viral. Nah, itu. Ada banyak terima itu. Nah, itu kalau enggak nanti pokoknya itu dibantu. Karena kondisi sekarang kita belum secara tokoh Pak Prabowo sekarang memang kalau dilihat yang lagi media daring ada 2 ya. Ini perlu pelajaran juga dari kita. Pak Ganjar dan Pak Anies. Karena ya gimana ya, sebenarnya kita pengen buat gitu juga untuk Bapak, tapi apakah sosok Prabowo Subianto cocok untuk begitu? Ini yang kadang kita pengen, mana sih Bapak kok nggak bikin apa? Tapi kita sudah terlanjur membuat karakter beliau seperti itu. Artinya karakter yang bahwa karismatik, yang nggak mungkin juga joget di pinggir jalan. Masa Bapak joget di pinggir jalan di TikTokin, ya nggak pas. Artinya memang konten-konten itu yang sedang disenangi oleh generasi sekarang. Kita ingin menuju ke sana, tapi bahasa diskusi kami di tim online dan Mas Gandhi bahwa kita pengen konten-konten kacang, tapi nggak kacangan. Seperti itu konten-konten kacang lah, masih ringan. Tapi kita nanti mungkin Bang Fahri atau Mas Gandhi dari tim online menyampaikan, yang ingin kita sampaikan adalah sisi humanis dari seorang Prabowo Subianto. Ini yang lagi kita ingin naikkan terus, karena kalau secara kapasitas karismatik, ketokohan udah bukannya mentok ya, sudah di atas banget kalau Bapak. Tapi bagaimana ini
ditambahi bahwa kadang melodramatik warga Indonesia Raya itu kadang menginginkan yang bahwa saya akan memilih presiden yang kira-kira seperti saya. Kalau warga negara Indonesia yang tadi saya sampaikan ada paradok negara kaya dan miskin, ya kalau untuk Pak Prabowo Subianto nggak mewakili jelas, dia memang terlihat udah ini. Tapi bagaimana minimal menyentuh mereka? Kebanyakan pemilih Indonesia ini adalah bagaimana saya memilih seorang presiden yang mewakili saya, itu yang kita kejar. Karena kalau Pak Prabowo didandani, mohon maaf, yo rodo seperti rakyat kebanyakan, tidak cocok, belum, nggak pas malah. Artinya bagaimana sisi lain yang bisa sisi humanisme beliau yang ternyata Pak Prabowo itu sebenarnya tidak beda dengan saya, itu yang ingin kita munculkan. Dan kita minta bantuan dari seluruh warga Gerindra, warga sayap Gerindra. Kalau Bapak Ibu pernah bersama Pak Prabowo, kan sebenarnya orangnya itu lucu, guyon, ya begitulah. Ini yang ingin kita munculkan sebagai untuk lebih mementokkan lagi populariti beliau yang arahnya nanti ke elektabilitas. Karena kalau sudah kapasitas, oke, Pak Prabowo pinter, iya. Pak Prabowo karismatik, iya. Pak Prabowo tegas, iya. Tidak ada yang bisa membantah. Yang perlu PR kita adalah bagaimana menunjukkan Pak Prabowo yang bisa mewujudkan bahwa ya, Pak Prabowo tidak berbeda dengan saya. Artinya saya ini adalah pemilik di Indonesia. Ini PR kita bersama dan sedang kita formulasikan, dan kita sudah masing-masing di media, entah itu media. Selamat siang Pak Fahri. Di depan Pak. Datang. Langsung depan Pak. Nah di sini sudah mulai kita sinkronkan, kita formulasikan dan nanti sinergikan, sehingga beberapa saat sudah kemarin muncul beliau lagi beli buku seperti itu konten-konten yang ternyata interaksi engagement di situ tinggi, yang menunjukkan bahwa beliau sebenarnya ya nggak beda jauh, tongkrongannya ke toko buku, ya toko buku bekas juga didatangi, tidak mulut periplas istilahnya yang mahal jin berhadiah, tapi tetap di toko buku bekas mereka tetap ada. Oke, itu PR kita bersama, dan nantinya saya minta di masing-masing sayap nanti ada, saya kan sudah ada itu Mas, di media sudah ada ya. Nah itu nanti mungkin saya titip lewat Mas Gandhi ya, nanti bisa disinkronkan. Ada satu media atau grup khusus yang itu nanti kita maintenance ke depannya agar selaras. Artinya selaras, kalau kita sekarang mau nembak isu ini semua kesana semua. Jadi jangan, kalau bahasanya ADMS bukan bahasa. Kalau ADMS ngangkat tangan, tukang gitar, tukang bass, tukang biola itu tahu, oh saya harus ngapain. Nah kita ingin ada orkestrasi itu di media. Jadi pada saat nanti yang dijadikan dirigen untuk media, dia mengangkat tangan, media fraksi harus bagaimana, media sayap harus bagaimana, media DPP harus bagaimana, media daerah harus bagaimana, itu harus menjadi sebuah orkestrasi. Jangan sampai ADMS seorang konduktor naik yang harusnya bass drumnya mukul, nggak mukul, ya artinya ya suaranya jadi jelek orkestranya. Kalau di media jelek nggak apa-apa, asalkan jangan blunder. Banyak konten-konten kita sampaikan
secara seni art bagus, tapi apakah dari kita lihat gambar itu atau melihat video itu, kesan apa yang didapat, efek apa yang didapat, itu perlu. Jadi perlu nanti kesatuan langkah dalam menyebarkan konten ini sangat penting, karena jangan sampai ya bagus pada saat kita ingin ingin menonjolkan bahwa Pak Prabowo itu tidak milih-milih. Kebetulan pas saya bisa video bareng. Tapi mohon maaf, pada saat itu pakaian atau apa yang ini lagi nggak pas atau apa, nah itu kan gambarnya bagus, artinya Pak Prabowo merakyat. Tapi kalau umpamanya mungkin pakaiannya lagi pas, mohon maaf, nggak sopan atau apa, ini malah jadi efek. Karena di Indonesia mengenal yang namanya netizen yang maha benar, mereka akan bermacam-macam. Oke, yang jelas kami dari PPID mengharap tetap sebagai yang memiliki tugas mengumpulkan semua informasi dan dokumentasi, walaupun selain kegiatan-kegiatan yang kita sampaikan ke publik itu adalah termasuknya laporan keuangan, kemudian penggunaan dana dari APBN, tapi tetap kita butuh sinergi dari teman-teman, baik itu di sayap, karena yang minim memang saat ini sayap, karena memang belum ada media berkumpul gitu. Kalau kita nanti sinergi, 14 sayap yang tercatat di DPP Gerindra itu nanti minimal terorganisir secara media atau mengirimkan satu orangnya untuk koordinasi untuk media, ini lebih bagus. Dan kita juga akan senang hati karena ini akan mengaktifkan, lebih aktifkan lagi media-media termasuk website ataupun media online kita. Saya kira demikian, mohon maaf kalau ada salah kata. Yang jelas saya kembali mengingatkan sebelum mengakhiri, saya ingin Bapak Ibu bersama kita menjunjung Panji Garuda Yaksa ini jangan hanya ingin sebatas saya ingin bekerja di Gerindra atau mungkin menjadi DPR, tapi kita di sini memiliki tugas mulia sesuai ADRT, yaitu mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, yaitu mewujudkan tujuan nasional. Saya pengen itu satu frekuensi dulu, sehingga pada saat ada singgungan-singgungan di lapangan, tabrakan-tabrakan di lapangan antar kita, pada saat kita memikirkan, oh ini saudara seperjuangan saya ingin mewujudkan Indonesia sejahtera, Indonesia adil makmur, akhirnya itu mengurangi konflik-konflik. Karena 3 kali pemilu banyak konflik-konflik internal yang kontraproduktif terhadap proses-proses pemenangan Partai Gerindra. Sekian, laifi sabilillah fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam budaya dan kebajikan. Tepuk tangan dulu buat Mas Gana. Dari ucapan salam terakhir udah sangat nahdiyin ya. Kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Mari Prancis. Alhamdulillah sudah hadir di kita. Ketua fraksi MPR periode kemarin, sekarang juga merupakan koordinator tenaga ahli dan juga komisaris Asabri. Benar Pak ya? Benar ya, salah satu. Kita beri semangat dulu ya. Mari mau bergabung ini. Prabowo, 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 Gerindra. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Pak Fahri, sebelum dimulai kami lagi siapkan materi Bapak atas slide yang Bapak kirim ke kami. Kami sampaikan semalam sudah dibuka oleh Pak El Nino, sekretaris fraksi, dan anggota Bapilu Ibu Martina, dan ada juru bicara Bapilu juga di sini, ada Dinda Dina. Nah, kami juga hadirkan sayap-sayap partai Pak pesertanya. Ini Pak Jubir ya. Tapi sejak semalam sudah saya sampaikan juga, sejak Jubir ya kita agak sore semua nama beliau. Oh gitu ya kayaknya nanti.
Kita kenalkan dulu ya, nanti tolong berdiri atau kita tepuk tangan sama-sama. Yang dari depan ini Gerakan Muslim Indonesia Raya, Pak Gembira. Dihadiri langsung oleh sekjennya. Di belakangnya ada Satria, ada Iqbal tadi juga di belakang, ada Iqbal, Satuan Relawan Indonesia Raya. Ada teman-teman dari Gegira juga, Pak. Dihadiri langsung oleh sekjennya juga. Ya. Iya. Ada juga dari tim media DPP, Pak. Ada tim media DPP. Dan yang tampil ada juga dari Tidak, ada Mbak Novi. Dan ada juga dari Perempuan Indonesia Raya, Pak. Tidak. Dan yang paling hadir paling komposisi lengkap, Pak, tim media fraksi DPR, Pak. Hadir semua. Sebenarnya kami undang cuma 2, Pak. Cuma mereka memberikan nota protes kepada kami. Harus hadir lengkap, kalau enggak kita boikot acaranya kali ini. Tepuk tangan dulu buat Mas Gandhi ya. Terima kasih Mas Gandhi. Dan acara ini akan kita berkesinambungan, Pak. Mohon doanya nanti kalau tahun depan akan tergantung ACC Mas Budi Milano, Pak. Kalau Mas Budi ACC kita jalan terus. Baik ya. Nanti Bapak Ibu sekalian, jadi kita konsep saja acaranya. Ini saya usul karena konfirmasi terakhir Mas Prasetyo Hadi dipanggil ke Hambalang, jadi tidak bisa hadir. Jadi kita mulai saja sampai jam 1. Langsung tanya jawab Mas Gana, langsung Pak Farid juga nanti setelah materinya tanya jawab, atau tanggapan dulu dari Bung Ismail. Setelah itu kita tutup acaranya. Setuju nggak ya? Kita langsung closing acaranya, sehingga sore katanya ada yang ada agenda lain mau pulang atau mau nginap lagi dipersilahkan. Nah, jadi acaranya udah bebas sampai malam. Yang menonton bola juga sore hari nanti ada jadwal sore nanti kalau nggak salah. Nah, ada ya? Argentina sore. Jadi sampai jam 1 atau setengah 2 kita closing ceremony, ditutup, kita tutup bersama dan foto bersama. Setuju begitu kira-kira? Baik. Karena ini kelihatannya juga lelaki semua di depan. Dalam undang-undang partai politik atau pemilu itu 30% wanita. Jadi saya mohon undur diri. Yang akan menggantikan moderator saudara saya. Tepuk tangan buat Marsha Jivera. Silakan Marsha untuk menggantikan posisi saya sebagai moderator. Tepuk tangan dulu buat beliau. Beliau adalah tenaga ahli fraksi Gerindra DPR RI yang dari biodat yang saya baca belum mempunyai calon suami. Jadi yang mau ini silahkan ya. Kepada Marsha, waktu dan tempat kami. Tepuk tangan dulu buat beliau. Karena Pak Fahri sudah semangat untuk memberikan penjelasan, mari kita sambut penjelasan dari Pak Fahri. Tepuk tangan untuk Pak Fahri. Silakan Pak Fahri berjalannya. Terima kasih Mbak Marsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salve. Lengkap kalau IPR itu sudah. Salve. Salve itu salamnya orang NTT. Saya di depan aja ya. Saya ini baru pertama kali diundang oleh MPR, fraksi MPR. Setelah tidak lagi jadi ketua fraksi MPR. Rustam CS, teman-teman fraksi MPR ini harus dikasih penalti. Jadi Pak sudah mau masuk pemilihan ulang lagi baru diundang itu. Tapi tidak apa-apa karena diperintahkan, walaupun saya dari perbatasan ini, dari Tambuan itu kemarin masih di sana ya, di perbatasan di Timor Leste di Udang, terus kemudian tadi pagi terbang ke sini untuk bisa ketemu sama teman-teman. Sebenarnya apa yang saya mau sampaikan hari ini itu sudah kami diskusi dengan teman-teman. Yang pertama dari media fraksi.
terus teman-teman media DPP, TK4, dan juga teman-teman media Kemenhan. Karena inisiatif dari fraksi, saya ditunjuk oleh Pak Sekjen untuk mengkoordinir tenaga ahli fraksi dan kemudian lebih fokus lagi untuk mengkoordinir kegiatan media fraksi. Sehingga kami berinisiatif mengundang teman-teman DPP, teman-teman Kemenhan, dan teman-teman fraksi untuk kita menyamakan gerak langkah visi bersama. Nanti setelah ini kita kasih tugas teman-teman media fraksi, Kemenhan, dan media DPP untuk kita buat langkah-langkah selanjutnya. Nah sekarang ini lebih saya mau berbagi kepada teman-teman porsa-porsa, ya, supaya apa yang kita rancang, apa yang kita lakukan bersama itu sampai ke bawah, ya, dan bisa kita buat langkah bersama dengan teman-teman porsa. Jadi saya kira saya memulai tadi sudah diperkenalkan, ya, selain sebagai koordinator tenaga ahli, saya juga ditugaskan untuk menjadi komisaris utama di BUMN di PT Asatri. Jadi ini agak sedikit sombong, kan begitu. Orang pertama sipil yang diminta untuk memimpin sebagai komisaris utamanya Asatri. Sebelumnya itu bintang 3, saya bintang 7 saja. Tadi diperkenalkan sebagai apa namanya, komisaris utama, tapi secara kepengurusan partai, karena saya di BUMN sudah tidak lagi sebagai pengurus partai. Waktu saya ditugaskan, saya lapor ke Pak Ketum, Pak Menhan, bahwa saya harus mengundurkan diri sebagai komisaris utama, tidak boleh berpartai. Menhan mengatakan, buat saya sudah mengundurkan diri, tapi kan hatimu tetap diri. Nah, itu maka saya terus bersama-sama dengan TA untuk kita melakukan mendampingi, memberikan informasi hal-hal yang berkaitan dengan penguatan bagi para anggota DPR RI periode yang saat ini. Ya, ini saya kira tidak perlu. Intinya bahwa kita sekarang mau berperang. Kita berperang sekarang itu bukan lagi kita mengandalkan senjata, ya, bahu rujuk, tapi sebagai media kita punya senjata itu adalah Android. HP kita sebagai senjata. Ini dulu kita samakan persepsi kita. Jadi senjata kita itu bukan dalam rangka untuk kita berturun demo dan sebagainya, karena kita akan masuk dalam peperangan di darat. Jadi ini adalah kekuatan kita semua, teman-teman sini. Semua kan punya HP kan? Ada yang tidak punya HP? Ada yang tidak punya HP? Angkat tangan. Semua punya HP? Ya, Pak. Berarti saya tidak perlu belikan lagi kan? Jadi semua sudah. Jadi ini sekarang perang digital, ya. Itu maka kita bersama-sama dengan teman-teman para media Kemenhan, DPP, di bawah kendalinya Baru Danang tadi, itu di bawah komandannya Danang itu kita duduk bersama untuk kita menyamakan referensi supaya target kita sama. Untuk itu mungkin juga para korsa-korsa itu harus targetnya sama sekali dalam rangka untuk kita bagaimana berperan di media digital media ini. Klik. Nah, di target utama kita sudah, kita nggak usah lagi berpikir lain. Semua sekarang kita berpikir bagaimana Prabowo 2024 presiden dan tentu Gerindra menang. Ini dulu, ya. Kalau dulu fraksi Gerindra medianya itu punya target-target tertentu. Misalnya waktu awal kita bentuk itu supaya seluruh anggota bisa didorong, dipublish, ya, dan kalau bisa merata. Itu menjadi target-target kita sebelumnya. Begitu juga pada teman-teman WhatsApp pasti punya target media macam-macam, mendorong anggotanya, mendorong ini, mendorong apa, kegiatan-kegiatan berkaitan dengan WhatsApp itu silakan. Tetapi kita sekarang duduk bersama di sini, kita mengajak teman-teman WhatsApp
untuk kita menyamakan gerak langkah bersama-sama dengan tim media, fraksi, Kemenhan dan juga DPP. Apa itu adalah target media Menhan Prabowo itu eksplorasi kinerja Prabowo Subianto sebagai Menhan. Distribusi langsung konten untuk tim media DPP dan tim media fraksi bahan mentah. Jadi teman-teman dari tim media Kemenhan itu meliput kegiatan-kegiatan Pak Prabowo, Ketua Umum. Terus kemudian kita punya grup, tadi disebutkan oleh Bang Dana, kita punya grup bersama, ya, dikirim dalam bentuk bahan mentah. Terus nanti ada tim konten yang mengemas itu, ya, tim konten yang mengemas itu. Jadi teman-teman dari Kemenhan itu tidak membuat konten, kalaupun ada tapi ya sifatnya konten awal, draft awal, dikembangkan oleh teman-teman tim konten yang lain. Yang kedua, target media DPP, mengoptimalkan konten sesuai target viewer 2 juta per hari. Itu ada teman-teman yang bergerak di online 2 juta per hari. Merangkul pemilih pemula di pemilu 2024. Nah, untuk itu maka kita lihat, ya, kita punya para jubir-jubir ini termasuk Mbak Dinar, ya, terus Mas Budi dan beberapa tokoh-tokoh muda ditunjuk untuk menjadi orang terdepan untuk menggarap para pemilih media milenial dan juga menambah konten kreatif di Gerindra TV atau YouTube. Nah ini itu tadi kita diskusi sama. Terus bagaimana dengan target media fraksi? Ini yang kami diminta untuk membuat target sendiri supaya semua tahu. Itu yang pertama, tentu menjadikan anggota DPR RI fraksi Gerindra sebagai narasumber di komisi masing-masing. Tetapi poin ini yang paling penting. Poin yang yang paling penting poin ya, setiap para anggota DPR RI sebagai narasumber selalu menyampaikan pesan-pesan dari Pak Prabowo sebagai Ketua Umum. Ini kalau tidak muncul. Terus membranding anggota DPR RI fraksi Gerindra menjadikan rujukan informasi dan untuk media mainstream ini lebih memaksimalkan program-program yang sudah dibuat dan realisasi, menambah follower, like, view, atau media sosial, mendorong aktivitas TA, SA fraksi Gerindra yang kurang lebih sekitar 527 ya. Itu supaya nanti kita mau kasih target satu orang satu hari itu berapa. Terus monitoring tenaga ahli, staf ahli, staf anggota fraksi Gerindra dalam menyebarkan konten, menjalin interaksi dengan netizen, platform media sosial. Ini target-target yang kita lakukan, kita duduk bersama supaya kita bisa saling berbagi tugas, berbagi peran. Lanjut. Nah, bagaimana? Apa sih nanti efeknya kalau kita semua bekerja? Ya, selalu harus ada efeknya. Efeknya yaitu pertama, penambahan jumlah suara di pemilu 2024 khususnya di Pulau Jawa, yang lebih khusus lagi di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Itu diskusi kita. Terus yang kedua, merebut kembali kursi-kursi Gerindra yang hilang di daerah seperti di NTT, Sulawesi Utara, Bali, Papua dan beberapa daerah-daerah prioritas. Penambahan jumlah kursi DPR baik di RI, provinsi, kabupaten dan kota, melahirkan tokoh-tokoh baru di struktur partai Gerindra, orang-orang muda itu didorong sekarang, dimunculkan sekarang supaya mereka lebih dikenal dan bisa menunjukkan potensi-potensi bahwa di Gerindra dan tokoh-tokoh milenial itu diberikan kesempatan. Mencari simpati calon pemilih yang belum memilih Surya Prabowo, menarik kembali simpati pemilih yang pernah memilih Prabowo dan Gerindra pada pemilu sebelumnya. Nah ini efeknya yang semua kita, terutama di fraksi Gerindra, untuk melakukan kerja-kerja tadi. Berikut, nah ini kita juga melihat bahwa ada beberapa isu-isu yang nanti menjadi fokus kita. Isu yang pertama itu adalah konten berbobot. Berbobot artinya lebih kita angkat dari samping keberagaman yang sifatnya
atau konten-konten yang humanis, ya, dan solutif. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya itu kan yang diangkat itu lebih banyak prestasi-prestasi, baik itu Menhan, baik itu DPR dan sebagainya. Tapi kita mau kedepankan yang sifatnya solutif, dan juga yang paling penting adalah kegiatan-kegiatan humanitis. Kalau kita lihat tadi disampaikan Pak Nana, itu sekarang lebih banyak muncul tiba-tiba cerita tentang bagaimana Pak Prabowo itu tidak melalui karpet merah, bagaimana Pak Prabowo bisa berjalan atau mengunjungi toko-toko buku dan sebagainya. Nah, itu yang kita mendorong. Karena kalau kita mendorong berkaitan prestasi, orang sudah tahu lah, orang sudah akui lah. Tapi harus juga sering-sering. Tapi yang lebih banyak kita dorong, ya teman-teman, bersama-sama, itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya hal-hal yang humanitas atau hal-hal yang berarti solutif. Kita punya konten di fraksi yang terbesar itu adalah pada saat anggota DPR RI menyampaikan berkaitan dengan persoalan kompor listrik, ya kan? Itu berapa yang lihat di viewer? Sekitar 3 juta. Mendingan kita 3 juta, ya. Kita angkat tentang solutif. Jadi tidak lagi bicara tentang hal-hal yang apa saja kegiatan kita dorong, tapi sifatnya humanity dan juga yang sifatnya solutif. Jadi konten tidak harus banyak, sedikit tapi berbobot, sedikit tapi diulang-ulang aja terus. Kan itu. Daripada kita buat konten banyak, selain tenaga kita terbatas, tapi juga bagaimana kita menemukan konten yang menarik dan itu bisa viral. Yang memviralkan bukan kita. Yang berikut konten anggota DPR RI yang tidak menyangkut hajat untuk orang banyak, atau yang tidak humanis atau tidak solutif, tidak apa-apa, kita tetap publish saja, tapi ya kita taruh saja di page atau di IG dan sebagainya. Ini ya sudah jalan di fraksi. Nah, ini yang saya sampaikan, ya, merekomendasikan kepada setiap anggota DPR RI atau siapa saja, termasuk ketua-ketua ORSA, ya, kalau mau menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan konten-konten dan itu selalu disampaikan oleh Pak Prabowo, kita sebutkan ini pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Karena itu kan sekali Pak Prabowo sudah menyampaikan pesan-pesan khusus yang disampaikan baik itu melalui Kernas, Aklimat dan sebagainya. Kadang-kadang kan kalau tidak menyebut Pak Prabowo, kita ya, lebih banyak dikenalnya itu adalah narasumbernya daripada Pak Prabowo. Pertama supaya selalu menyampaikan pesan-pesan. Bagian kan selalu saya lihat saya perhatikan cuma narasumbernya selalu pakai Pak Prabowo. Itu yang kita dorong. Medsos DPP Pasir Indah memberikan ruang penyampaian aspirasi dan pemaduan dan laporan desain. Jadi kita juga buat ruang untuk menyampaikan aspirasi atau hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan masalah-masalah keuangan dan sebagainya. Nah, ini isunya. Terus artikel media publik. Ini kita punya media-media internal seperti yang kita sekarang ini ada online, ada website media fraksi, ada Kemenhan, tapi juga kita dorong untuk media-media publik, ya. Untuk itu maka kita akan melakukan pelatihan jurnalistik bagi para PA dan staf anggota. Kita melakukan gathering semacam seperti ini, ya, kita diskusi, kita kumpul bersama. Terus juga kita akan mencari influencer, ya, baik influencer nasional maupun influencer lokal. Kita lagi mendata. Di setiap daerah itu sama saja influencer yang amat sangat terkenal, ya kita data, kita dekati, dan kemudian kita ajak untuk bisa membuat konten-konten dan sebagainya. Berikut anggaran, ini anggarannya nanti masing-masing dari tim Kemenhan, tim DPP dan tim fraksi itu mengorganisir dan kemudian mendiskusikan kepada pimpinan masing-masing untuk kita coba cari jalan keluar. Lanjut. Nah, ini yang menjadi PR kita semua. Dan kalau
bisa setelah ini semua kita juga punya tim yang sama. Ini tim yang kita bentuk bersama-sama dengan tim DPP, tim Kemenhan, dan tim fraksi. Termasuk juga ada tim yang menjadi APS kita itu timnya yang dibentuk oleh Pak Dasko, yaitu tim Tadi 08. Nah, tujuannya supaya kita fokus, kita sinergi tadi, dan ini lebih efektif. Apa tim itu? Yang pertama tim produksi konten. Ya, apa tugasnya dan sebagainya, kita sama-sama diskusi. Yang kedua tim monitoring dan analisa konten. Jadi tidak hanya kita buat konten-konten, tapi bagaimana ini, berapa banyak yang mengikuti, berapa yang lain, berapa yang komen, apakah ada komen negatif, bagaimana kita mengkantor kalau ada kampanye dan sebagainya. Terus ada tim penyebar konten. Tim penyebar konten ini juga kita harus bentuk. Jadi jangan semuanya dirangkap oleh tim konten terus kemudian yang menyebarkan itu terbatas. Dan tim counter isu. Tim counter isu itu ya kalau misalnya ada yang serang, ada kampanye dan sebagainya, bagaimana kita bisa merespon hal-hal yang berkaitan dengan sifatnya menyerang kita. Dan tim tank isu. Tim tank isu itu yang mengemas mulai dari apa istilahnya kemarin dibuat oleh teman-teman di media apa namanya? Ya, story development dari calon presiden Prabowo. Itu kita doakan supaya semua orang nanti mungkin itu kita bisa bagikan kepada tim media di Rosa, sehingga kalau mau menyampaikan konten yang berkaitan dengan prestasi ada, di luar prestasi organisasi, misalnya di HKTI, di asosiasi pedagang ada, di olahraga ada, di keluarga ada, dan beberapa story-story yang berkaitan dengan ketua umum itu kita sedang dibuat. Itu bisa dibagikan supaya kita bisa paham. Nah, apa yang sudah kita buat selama ini, ya, dan kita bekerjasama dengan 4 tim ini, yaitu tim media pasti, itu kita sebut tim 8. Itu ada produksi konten, ada monitoring analisis, ada penyebar konten, ada counter isu. Tim DPP itu produksi konten, monitoring dan analisis, penyebar konten isu. Begitu juga tim Kertanegara. Tim Kertanegara ini maksudnya tim Kemenhan. Produksi konten, monitoring, analisis, penyebar konten. Jadi masing-masing punya tim. Masing-masing punya tim yang mengawal 4 kegiatan itu, dan tim media baik itu fraksi DPP, Kertanegara dan DKD 08 itu ada semacam tim think tank, jadi saling berkoordinasi untuk nanti kita bersama-sama menemukan apa yang disebut dengan apa isu untuk kita bisa angkat di hari ini atau besok dan sebagainya. Nah, itu ada tim tank yang kita bentuk. Lanjut. Nah, ini dari penjelasan tadi, ya, tim produksi konten itu menciptakan atau memproduksi konten, membangun opini positif publik, produk berupa artikel, foto, video. Ya, lanjut. Nah, ini seperti contoh-contoh yang sudah dibuat. Konten-konten baik yang dibuat oleh fraksi, baik yang dibuat oleh DKD 08, baik yang dibuat oleh tim online, dan juga tim Kemenhan. Ini kan tidak hanya kita angkat berkaitan dengan masalah-masalah prestasi, tapi karir militer sebelumnya, terus yang kedua berkaitan dengan itu manusia, karpet, dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini yang kompeten wawasan eksklusif dengan anggota fraksi Gerindra. Ini juga lebih kepada humanitasnya yang kita angkat. Ini sudah ada beberapa anggota DPR kita wawancarai, sudah ada launching. Misalnya Mbak Gula, ada siapa namanya, Mbak Mariana, terus Hilmi, terus Pak Mail, kangen Pak Yan Manderas, dan Pak Sumatera Asus Pak Kausni. Ini kita menghasilkan konten. Lanjut. Nah, ini tim monitoring tadi. Dan tim monitoring ini menganalisa setiap konten Pak Prabowo
maupun Gerindra, baik itu dalam foto, video dan sebagainya, memantau pergerakan calon-calon lain, memantau serangan-serangan terhadap Prabowo dan Gerindra, terus didukung oleh basic data, dan punya 3 layer yang tak saling berhubungan agar bisa dijadikan komparasi data. Itu kita bangun tim itu. Lanjut, tim penyebar konten itu melalui medsos dan sebagainya. Nah ini yang kita harus sama-sama diskusikan. Mungkin minggu depan ya, ganti diterapkan dengan seluruh TA, fraksi, asisten, untuk kita kasih target. Kalau dulu kan targetnya berkaitan dengan laporan-laporan kegiatan anggota. Ini mungkin sudah kita kasih target, 1 anggota itu 1 hari itu berapa dia bisa publish atau viralkan itu, termasuk komen dan sebagainya. Kita akan bicarakan itu, sehingga kita bisa hitung kira-kira dari fraksi berapa, terus dari teman-teman lain berapa. Kalau misalnya OSAP juga bisa menghitung itu akan lebih bagus. Itu kita bisa tahu kira-kira tim kita itu 1 hari bisa kekuatannya berapa untuk kita bisa viralkan dan kita komen. Lanjut, ini tadi tentang isu dan plan kampanye saya dijelaskan. Lanjut, dari tim tech. Nah ini terdiri dari pimpinan partai sebagai leader untuk memberikan masukan baik untuk tim produksi, monitoring, penyebar konten, dan juga tim operasi. Dia berpikir untuk menelisa dan menentukan arah opini atau arah ukuran di medsos dan melakukan pertemuan rutin untuk diskusi menentukan opini dan budaya. Ini sebenarnya kekuatan besar kita, ya. Kalau kita tanya berkaitan dengan para pimpinan partai politik yang berinteraksi dengan jaringan Instagram, Facebook dan sebagainya, kita punya ketua umum calon presiden Pak Prabowo itu yang paling tinggi 27,6%, 1.257.000 itu followernya. Ini kekuatan kita. Bagaimana kita mau bergerak untuk mendukung sehingga teman-teman di DPP online itu bisa terbantu dengan gerakan kita saya. Erlangga itu 800-an di bawah 1 juta, Agus juga di bawah 1 juta, ya paling bahkan di bawah 200 ribu. Jadi ini kekuatan kita untuk kita manfaatkan sehingga kita bisa bergerak lebih cepat. Oke, jadi itu sebagai bahan diskusi kita. Nah selanjutnya yang saya mau mengusulkan kepada kita, sebelum kita buka, mungkin terutama para OSAP difasilitasi oleh media fraksi itu membentuk di setiap OSAP itu 5 tim itu. Jadi mulai dari tim konten. Kalau misalnya kontennya tidak ada, udah tinggal nanti ambil aja dari konten yang dibuat oleh DPP ini, dan kemudian nanti yang di OSAP ini itu tinggal sebagai tim yang menyebarkan konten. Tapi juga harus ada yang melakukan monitoring, ya, monitoring konten untuk bisa menjawab isu-isu oleh kampanye. Jadi dari rapat ini kita minta ya, dari OSAP ya, atau orang saya dulu untuk masuk di dalam tim media fraksi. Ya, karena itu setiap hari, bahkan setiap hari, bahkan setiap jam itu muncul konten-konten baru. Ya, nah konten-konten baru yang sudah diproduksi oleh tim kita ini, silakan teman-teman bisa mengambil dan menyebarkan itu ke OSAP. Jadi kita lebih percaya diri daripada kadang-kadang kita dapat konten di mana, konten di Facebook atau di mana saja, kita tidak tahu siapa yang produksi ini, dan sampai kita mau menyebarkan itu orang lain yang buat. Tapi kalau sudah masuk dalam tim kita itu, maka nanti ini bisa disebarkan lagi ke OSAP. Jadi satu orang bisa masuk di dalam tim, ya, tim media kita. Ya. Terus yang kedua, membentuk tim 5 tim itu masing-masing untuk bisa kita bergerak bersama. Bahkan kalau ada dari OSAP yang punya yang lebih kreatif
menulisnya lebih humanis, bisa berikan kontribusi di grup kita itu, ya kan itu. Seperti misalnya apa ya, termasuk ya sekarang, pun termasuk. Dia di Komisi 6 ya, jadi Komisi 6 tapi sudah dia konten cukup bagus juga. Terus apa namanya, Agropoli masuk di tim itu, ya, boleh kenapa? Itu apa itu? Di luar aduh ya, kan? Betul kan? Kan? Oh, itu. Artinya menurut saya beberapa orang-orang yang kita anggap bagus itu coba kita list. Jadi ada dua, ya, ada dua saya sarankan. Satu, berikan satu orang dari OSAM bisa masuk dalam grup kita, ya, untuk bisa ikut menyebarkan konten, bisa berangkat ke OSAM ke Grenadier. Itu satu. Yang kedua, masing-masing OSAM bisa membentuk tim seperti kita lakukan, walaupun ya kegiatannya tidak sebesar seperti kita lakukan, tapi kalau semua bergerak dengan sama seperti kita, maka akan banyak sekali ya kita punya target di baca. Nah, yang ketiga, nanti kita sarankan melalui fraksi, mungkin pertemuan seperti ini kita akan lakukan lagi semacam satu pertemuan untuk saling koordinasi, untuk monitoring. Setelah ini kita melakukan apa kendalanya, apa persoalannya, apa yang bisa kita perbaiki. Saya kira mestinya fraksi MPR bisa memfasilitasi kegiatan seperti ini. Betul ya Pak Budi? Iya Pak. Nah, iya dong. Jadi kalau tidak saya ketua fraksi, saya tahu ya. Banyak anggarannya yang begini-begini kan. Saya kira itu ya. Sebagai teman-teman kita silakan kalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang diskusikan. Tapi jangan lupa ya, kita selalu, saya ingatkan dalam kesempatan, jangan kita kumpul-kumpul diskusi buangkan waktu seperti ini terus tidak ada yang kita buang. Nah, itu 3 hal yang saya minta untuk kita buang, dan nanti kita laporkan kepada Pak Sugi sebagai ketua fraksi bahwa dari hasil pertemuan ini kita menghasilkan ini, dan tim yang kita bentuk seperti itu kita harus laporkan kepada pimpinan, sehingga nanti kita bisa didukung kalau kita mau melakukan koordinasi untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan ke. Terima kasih banyak Pak Fari, sangat menarik pemaparannya. Intinya adalah dari mulai tingkat bawah ya, dari mulai pengurus-pengurus di DPC sampai di DPP, SA, TA, bahkan sampai anggota gitu ya. Jadi semua jajaran itu harus bekerjasama kompak membentuk satu teamwork, bahkan ada think tank-nya, lalu juga ada yang sebagai counter, jadi semua punya bagian dan porsi masing-masing, dan itu harus bersinergi. Luar biasa banget. Tadi barusan juga disebutnya Pak Fari, bahkan sudah ada kelompok-kelompok ya Pak. Jadi kayak ada kelompok Kertanegara, Menhan, ya kan? Jadi masing-masing udah punya. Jadi sebetulnya sih saya perhatikan dari yang semalam juga Mbak Mardina ya sampaikan bahwa sebetulnya strukturnya udah bagus gitu. Tinggal eksekusinya.